Kalau kita baca secara pola candle, ini adalah jenis hammer yang berpeluang untuk naik. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semuanya. Malam ini kita bisa eh, banyak membahas terkait teknikal candlestick, kemudian pola candle juga tadi, kemudian menggabungkan candle. Kita sudah membahas juga support dan resisten. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman terkait dengan materi ini? Ya, yang mau izin Pak Wijaya Oke, dari Mulyadi mau tanya nih Pak. oke Pak, silakan Pak. Ya, ya. Dari bentuk-bentuk doji ataupun angle pin ataupun hammer itu akurasinya yang paling bagus itu terjadi untuk mengambil OP nanti di H1 ataupun di time frame yang lainnya bisa dipakai itu Pak. Tadi kan sudah saya sampaikan, di time frame besar itu hanya untuk pemetaan, hanya untuk melihat secara umum. Trigger selalu di H1 Pak. Oh gitu. Trigger Berarti pengambilan untuk menganalisa yang terdekat selalu menggunakan H1. Sementara di D1 itu membaca secara umum, kemudian di H4 itu untuk melihat lebih jelas lagi. Namun demikian utama kita melihat triggernya di H1. Sudah, itu intinya di H1 kalau triggernya. Sehingga doji atau hammer atau apapun nanti di H1 itu. oke, oke. Nggih. Makasih Pak. Cukup Oke. Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Berikutnya pertanyaan dari siapa tadi? Pak Sugianto. Inverted hammer, hanging man, pengertian kalau ekor di atas tekanan seller kuat yang mengindikasikan turun tetapi kenyataan berbalik. Oh ini ada inverted hammer. Ada inverted hammer yang mungkin berbeda karena ada tekanan. Jadi ada hammer, jenis hammer ini ya. Hammer, kalau hammer begini. Kemudian ada inverted hammer. Ini posisinya, Ekornya di atas, Pak. oh, ekornya di atas. Kalau di atas ekornya begini ya. Ya, ini inverted, ini hammer, ini inverted hammer. Kebalikan dari hammer. Jadi kalau hammer itu ekornya di bawah, inverted itu ekornya di atas. Kemudian ada hanging man, ada shooting star. Shooting star. Kalau shooting star itu ekornya panjang di atas, bodinya kecil. Kalau hangman ini dibalik. Ini ekornya di bawah, bodinya di atas. Ini sama-sama jenis hammer tetapi penempatannya berbeda. Kalau hammer ini selalu berada di, kalau hammer ini berada di support. Oh, Kalau shooting star ini berada di trend naik atau resisten. Kemudian yang ini namanya tadi apa tadi? inverted, inverted hammer. Bukan. Ya, yang inverted hammer ini ya. Ini ya inverted hammer ya. Ini juga berada di ujung tren. Hanging man. Yang ini adalah inverted hammer berada di ujung atas. Yang hanging man ini sama. Sorry, hanging man bukan begini. Yang hanging man ini ya. Hanging man berada di ujung tren atas atau resisten. Biar nanti agak jelas ya. Saya akan coba gambarkan di sini ya. Hammer ini ini. Dia berada di ujung tren turun atau di support. Kemudian ada inverted hammer. Inverted hammer ini berarti
berada di bawah. Posisinya di bawah ya, Pak? Posisinya di bawah. Jadi kalau inverted Di hammer, ujung di support. ya ini dibalik. Ya, begini. Jadi sama-sama berada di support. Nanti penempatannya berbeda. Yang berikutnya adalah shooting star. Shooting star ini ekornya panjang di atas, bodinya kecil, berada di area ujung atas atau resisten. Sementara yang hanging man balikannya ini, hanging man itu orang menggantung. Jadi menggantung itu kepalanya selalu di atas. Nah, begini. Dia berada di ujung tren naik juga. Nah, yang ditanyakan adalah inverted hammer. Inverted hammer kemudian hanging man Iya, ya. Pak. Inverted hammer dan hanging man. Yang pertama saya jelaskan kalau ini sudah oke, kalau shooting sudah oke. Nah, sekarang yang inverted hammer ini berada di ujung tren bawah atau di support. Kenapa tekanan ini ya tekanan Karena ke saya bawah kuat. ini tidak justru malah membuat ini turun. Kok kenapa jadi malah naik, Naik. berpotensi naik? Yang pertama momentum, dilihat dari momentum. Biasanya kalau begini, ini tekanan kuat, momentumnya kuat, tiba-tiba tanpa hujan, tidak ada angin, ini langsung naik. Ya, biasanya kalau mau naik kan ada tanda-tanda, ada ekor, ada sembarangan, ada mungkin banyak di sana doji atau sebagainya. Tapi ini tidak ada, ini momentumnya kuat. Tiba-tiba momentum kuat, tidak ada petunjuk, ini naik. Nah, begini, naik artinya naik sampai di ujung ini, kemudian meskipun naik ditolak lagi. Dan di bawah ini tidak ada sama sekali. Ya, di bawah ini tidak ada yang kuat, tidak ada tekanan yang kuat sama sekali. Maka kondisi seperti ini hati-hati. Sekali lagi ketika sudah muncul seperti ini pertanda bukan malah turun tapi berpeluang untuk naik. Ketika berada di support, momentumnya kuat, ini tidak turun kuat, tiba-tiba langsung naik. Sangat tiba-tiba. Maka yang kita lakukan tentu menunggu konfirmatornya. Konfirmatornya bagaimana? Kalau konfirmatornya ternyata ini kuat turun, bahkan breakout, maka ikut sell. Tetapi konfirmatornya ketika ini warna hijau, maka kita ikut buy. Ya, begitu Pak. Jadi karena ini momentumnya kuat, tidak ada petunjuk atau tidak ada indikasi untuk berbalik, tiba-tiba dia naik. Apakah terjadi seperti itu? Sering sekali. Sekali lagi market itu bisa berubah kapan saja tanpa pemberitahuan, tanpa ada petunjuk karena ada sentimen baru. Yang penting kita baca, oh ternyata hati-hati di area di sini tidak bisa breakout. Ini tidak breakout bahasanya. Tiba-tiba naik. Maka kita tunggu aja dulu sampai ada petunjuknya, petunjuk selanjutnya. Apakah breakout ke bawah atau ada muncul hijau di sini. Kalau muncul hijau berarti kita entry buy. Kalau breakout berarti kita masuk sell. Sama halnya dengan hanging man. Ini sama. Jadi naiknya tekanannya kuat. Bahkan dari kecil menjadi momentum kuat di sana, tidak ada penolakan. Tiba-tiba dia turun. Nah, tiba-tiba turun ini mengejutkan. Artinya kekuatan seller. Kalau tadi yang ini kekuatan buyer, kalau ini kekuatan seller sampai di sini luar biasa. Meskipun ditolak, tetapi pernah melewati harga ini. Dan ini tanpa ada penolakan dari seller sebelumnya. Di sebelah kirinya, di historinya tidak ada penolakan yang kuat. Hanya di sekitarnya ada resisten saja. Maka kalau muncul seperti ini, artinya di area resisten kan saya sering sampaikan, di area resisten kalau dia tidak breakout, belum ada petunjuk, maka tunggu. Jangan masuk di area resisten maupun support, termasuk ini. Jangan masuk di area support maupun resisten sebelum ada kejelasan. Ketika sudah ada kejelasan, ini breakout sekalian atau ini ada muncul warna merah, kita ikut sell. Yang ini ikut buy. Begitu seterusnya. Jadi ini momentum Pak, yang menentukan adalah momentum. Momentum yang tebal, kuat, Momentum. tiba-tiba ada kekuatan seller yang hanging man ini.
Coba perhatikan nanti di sana. Kalau model-model seperti itu, momentum seperti itu, ya sangat tiba-tiba kemudian berbalik. Itu namanya hanging man dan inverted hammer. Nah, seperti ini. Ini coba perhatikan. Ini adalah momentum yang bicara, bukan petunjuk yang kuat, tapi momentum. Kalau kita lihat, nah ini yang candle ini tebal, candle yang hijau ini tebal. Logikanya kalau tebal kan naik lagi, Pak. Logikanya kalau tebal naik. Tapi tiba-tiba dia turun tiba-tiba. Meskipun ditolak lagi jadi ke atas, tetapi jangan lupa ini pernah mencatat harga sekian, ini luar biasa. Karena tekanan buyer kuat sekali loh. Buyernya kuat sekali, sellernya hanya kecil. Nah, momentum yang kuat ini tiba-tiba dia merosot di atasnya ini, perhatikan, tidak ada kekuatan ke atas sama sekali. Hanya kecil sekali, tidak terlalu berpengaruh. Maka kondisi seperti ini yang kita lihat, kita tunggu adalah konfirmatornya. Konfirmatornya apa? Kalau konfirmatornya hijau tebal, kita ikut naik. Ketika konfirmatornya warna merah, nah sebenarnya ini petunjuk untuk turun, hati-hati kondisi seperti ini. Kita masuk boleh di sini. Lah itu kan naik lagi. Nah, nanti yang bicara adalah risk management. Ya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oke, ini Iya Pak, terima kasih Pak. ya. Jadi itu sebelum inverted hammer itu Momentumnya warna kuat. hijau ya Pak, candlenya ya Pak? Iya, warna hijau biasanya kuat, tebal, tidak ada indikasi untuk berbalik Pak. Tiba-tiba biasanya begitu. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak monggo. atas penjelasannya. Baik, ini luar biasa naiknya ini. Apalagi ini, bagaimana kita bisa menentukan candle running koreksi atau pembalikan? Ya, kalau pas candle running kita banyak belajar Pak. Kalau kita tidak banyak belajar tidak bisa. Candle running itu tidak bisa kita tiba-tiba untuk ngambil naik atau turun. Candle running itu sekali lagi kalau kita membaca petunjuknya, kalau tebal di atas kita ambil posisi sell, tidak boleh ngambil posisi buy. Ketika ada koreksi baru kita boleh ambil buy. Namanya running itu tidak boleh lama di sana kalau running, karena kita hanya manfaatkan peluang-peluang sebentar. Kalau kita ingin lama ya kita nunggu dengan standar tadi, dengan trigger yang sudah kita sampaikan contoh-contohnya tadi. Kalau running kita hanya manfaatkan pergerakan yang ada, bukan terus nanti untuk naik terus, tidak bisa kita menentukan naik atau turun, tidak bisa kalau pas running. Jadi kalau running itu manfaatkan aja kalau misalkan ujung tebel kita bisa manfaatkan untuk sell, tapi harus hati-hati dan banyak perhitungan, banyak latihan di sana. Jangan ngambil posisi buy ketika ujungnya tebal. Kemudian jangan ambil posisi ini kalau sudah ada penolakan kita bisa manfaatkan posisi untuk buy, untuk mengambil posisi buy. Namun demikian perhatikan waktu yang berjalan. Kalau di menit-menit awal jangan masuk. Ya biasakan di atas 20 menit kalau untuk mengambil momen-momen running. Ya setidaknya melewati 5-10 menit dulu di awal. Jangan tiba-tiba kita ngambil di awal karena sangat berbahaya. Termasuk saat ini saat ini di 2 menit 3 menit ini membahayakan, begini ambil posisi sell begini membahayakan. Meskipun ini sebelumnya panjang, ya tetap berpeluang untuk memantul karena di sini juga ada batasan di sana. Ya boleh kita kehati-hatian, kita bisa lihat dulu kalau nanti misalkan sudah 15-20 menit merahnya ini habis, kemudian kembali naik menjadi warna hijau, maka kita fokus buy. Kondisi seperti ini fokus kita di kepala kita adalah buyer, bukan seller. Nanti kalau sudah ada petunjuk seller, baru kita fokus lagi di sell lagi. Sekarang ini tidak ada petunjuk untuk kita ambil posisi sell. Jadi yang kita lakukan tetap fokus di buy. Kalau bisa ini tunggu sampai selesai atau tunggu waktunya di atas 20 menit seperti apa. Kalau 20 menit 25 menit
ternyata pelan-pelan mulai turun, ya bisa kita manfaatkan sell dengan catatan ini ada koreksi ke atas begini. Tapi kalau di menit awal ngeri, kita masuk sell nanti naik, masuk buy nanti turun lagi. Ya begitu, ini ada biasa kita lakukan seperti itu kalau kita buru-buru. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Popo. Nanti kita coba untuk lihat selanjutnya. Karena sering terjebak dengan posisi ya. Kalau sering terjebak berarti perbaiki gaya kita, perbaiki teknik kita kalau ngambil di running. Karena di running ini betul-betul butuh banyak pengetahuan, banyak pengalaman di sana. Harus jeli Pak, karena di running ini tidak selalu yang kuat naik terus kembali lagi naik, tidak selalu. Melihat sekali lagi juga detak-detaknya atau intensitasnya itu. Kemudian pertanyaan lagi apa ini? XO benturan angka berapa? Benturan itu benturan apa ini? 1697 mantul ke bawah maksudnya. Belum ada, sekarang belum ada petunjuk untuk turun. Nanti pantulannya kalau di atas ya kira-kira sejauh mana? Kalau di atas ini di sini. Kira-kira di area ini pantulan pertama. Kalau nanti ini di area di sini selalu mantul, maka hati-hati di situ, berpeluang untuk kembali turun lagi. Kemudian nanti misalkan kuat naik bagaimana? Ya biasa saja. Kuat naik kita lihat di sana ada lagi penolakan. Kemudian kita masuk lagi di sana ada penolakan. Ya 3 ini cukup untuk hari ini, mengingat ringnya akan cukup sampai di sini kira-kira. Kalau kita ukur di D1, perhatikan ya, kita juga jangan lupakan namanya ring. Ring ini adalah kemampuan harian yang biasa dipenuhi dalam satu hari. Tentu melihat historinya. Kalau kemarin sekian, ya hari ini, kalau hari ini sampai di ujung hijau ini kan masih wajar, masih masuk akal. Nah bahkan tak kasih tadi sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, hati-hati, jangan selalu diikuti yang buy-buy terus. Ya paling gampang itu kalau kita melihat ringnya, lihat aja candle sebelumnya. Kalau hari ini sudah sama dengan hari yang kemarin panjangnya dibanding dengan hari sebelumnya, maka di situ berpeluang untuk mantul nanti. Ya, tetapi bukan berarti kalau sudah berada di ujung atas ini langsung kembali, tidak. Dilihat lagi nanti petunjuk triggernya di H1 lagi. Di H1 itu ada ndak nanti petunjuknya? Petunjuknya apa? Ya tadi kan ada contohnya, ada hammer, ada hangman, ada engulfing, ada doji, kemudian ada banyak penolakan di situ, nanti diperhatikan. Ya, biar nanti kita tidak terjebak. Ya, kalau kita tidak memperhatikan syarat-syarat itu, kalau tidak memperhatikan trigger yang kita gunakan, maka seolah-olah nanti berbalik, pada dasarnya belum tentu, karena bisa saja nanti makin naik ya, tergantung intensitasnya seperti apa ya. Seperti itu dari Pak, siapa tadi pertanyaannya, dari Pak Galaksi, ini siapa ini ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini nanti pertama di area di sini, kemudian berikutnya di sini. Kalau nanti kuat lagi maksimum di sini hati-hati di area itu berpeluang untuk memantul 17-15 terakhir. Mungkin pantulan pertama di area 1700-an. Ya silakan nanti buktikan aja. Biar nanti sekalian belajar, untuk memetakan sendiri. Satu saat butuh untuk kita belajar sendiri untuk memetakan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ada perbaikan gaya trading kita, ada perbaikan dalam membaca analisa kita, tentu perbaikan di profit yang selalu kita harapkan. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat, sampai ketemu di pertemuan berikutnya besok. Terima kasih Pak Ya, Wijaya. terima kasih. Kita lihat nanti jadwalnya, nanti kita sampaikan Terima kasih. di Selamat malam.
di grup nanti. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Pak malam, Surya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.